Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah kain kafan hitam, tumbal jaran penoleh. Di sebuah desa terpencil yang nyaris terhapus dari peta, tempat di mana sinyal radio pun tak menjangkau dan matahari sore terasa lebih cepat tenggelam, hiduplah seorang perempuan tua bernama Nyai Ranti. Ia dikenal oleh penduduk sebagai pemuka adat sekaligus dukun utama desa tersebut, wanita yang memiliki kuasa atas banyak hal, mulai dari kelahiran, kematian, hingga hasil panen. Usianya diperkirakan sudah lebih dari 50 tahun, namun tak ada satupun keriput di wajahnya. Kulitnya masih kencang dan pucat seperti porselen, matanya tajam, dan rambutnya selalu terurai hitam legam tanpa satu uban pun. Kecantikan Nyai Ranti justru membuat orang enggan menatapnya lama-lama, bukan karena terpikat, tapi karena timbul rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia hampir tak pernah keluar rumah. Rumah kayunya yang besar dan tertutup rapat di tepi hutan menjadi semacam wilayah terlarang, bahkan bagi warga desa sendiri. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, selalu terdengar denting gamelan yang pelan namun menusuk, seolah dimainkan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Suara-suara aneh pun kerap terdengar di sela dentingan itu, bisikan, tangisan anak-anak, atau mantra dalam bahasa yang tidak dikenal. Asap dupa memenuhi pekarangan, menguar bersama bau harum yang mencurigakan, menyatu dengan udara malam yang makin pekat. Tak ada yang tahu pasti apa yang dilakukan Nyai Ranti di dalam rumahnya saat malam-malam itu berlangsung. Tapi sejak ia tinggal di desa itu, banyak hal yang tak lagi bisa dijelaskan dengan akal. Dan yang paling menyeramkan, tidak ada satupun warga yang berani bertanya. Konon, Nyai Ranti bukan sekadar dukun penyembuh seperti yang ia tunjukkan di hadapan warga. Di balik aroma ramuan herbal dan upacara adat yang tampak biasa, tersembunyi praktik gelap yang hanya dibisikkan dengan nada gemetar, pesugihan tingkat tinggi. Ia disebut memuja sosok gaib bernama Jaran Penoleh, makhluk tak lazim yang digambarkan bertubuh seperti kuda hitam tanpa kulit, namun kepalanya menyerupai wajah manusia, wajah yang terus bergerak, seperti sedang menjerit diam-diam. Makhluk itu dikenal sebagai penuntut tumbal, makhluk yang tidak bisa dibayar dengan uang atau sesajen biasa. Imbalannya mahal, 1 nyawa manusia setiap tahun, sebagai syarat mutlak untuk mempertahankan kekayaan, kekuasaan, dan terutama umur panjang Nyai Ranti. Anehnya, memang selalu ada satu warga yang menghilang setiap tahun, tanpa peringatan, tanpa jejak, tak ada suara, tak ada saksi, namun ada satu benda yang selalu tertinggal, ditemukan dini hari di depan pintu rumah korban, sehelai kain kafan berwarna hitam legam, basah kuyup oleh cairan lengket berwarna gelap seperti darah tua. Bau busuk yang menyertainya bukan sekadar amis, tapi menyengat seperti bangkai yang disimpan terlalu lama dan bercampur dupa terbakar. Kecurigaan warga pun tumbuh pelan-pelan, mengarah ke satu nama, Nyai Ranti. Tapi tak ada yang berani menyuarakannya keras-keras. Mereka tahu, orang yang berani menentang atau bahkan membicarakan namanya dalam nada curiga akan menemui akhir yang mengerikan. Salah satu tetua desa ditemukan pagi-pagi di gubuknya, tubuhnya membekuk kaku seperti es, meski cuaca sedang panas terik. Matanya membelalak, menatap ke langit seolah melihat sesuatu yang tak bisa diceritakan. Beberapa bulan kemudian, seorang pemuda pemberani ditemukan tergantung di pohon beringin besar di tengah pemakaman desa. Tubuhnya menghitam legam seperti terbakar dari dalam, dan lidahnya menjulur panjang,
tertarik keluar seolah ada sesuatu yang menyeretnya dari dalam perut. Sejak itu, nama Nyai Ranti tidak lagi disebutkan di siang hari, dan malam Jumat Kliwon menjadi malam di mana warga menutup rapat pintu, memadamkan lampu, dan berdoa agar bukan giliran mereka. Di balik segala kegelapan dan bisik-bisik ketakutan yang menyelimuti rumah Nyai Ranti, ada satu sosok muda yang tumbuh diam-diam, Sari, seorang gadis yatim piatu yang diangkat menjadi anak asuh oleh Nyai Ranti sejak kecil. Tidak ada yang tahu dari mana asal Sari sebenarnya. Ia ditemukan Nyai Ranti saat masih bayi, diletakkan dalam keranjang tua di bawah pohon Kamboja tua di pemakaman desa. Sejak itu, ia dibesarkan dalam rumah besar di tepi hutan, rumah yang tak sembarang orang berani dekati. Sari tumbuh menjadi gadis yang anggun dan tenang. Kulitnya pucat, matanya redup namun dalam, dan tutur katanya selalu lembut. Warga sering membicarakannya, bukan hanya karena kecantikannya yang seolah mewarisi aura Nyai Ranti, tapi juga karena keanehan di sekelilingnya. Ia tidak pernah terlihat menangis, tidak pernah sakit, dan tidak pernah tertawa keras. Suatu sore, ketika bayangan senja mulai merayap di sela-sela pohon, Wira, seorang pemuda desa yang baru saja pulang dari menuntut ilmu di pesantren di luar kota, melihat Sari di jalan setapak dekat sumur tua. Gadis itu memanggul kendi air yang tampak lebih berat dari tubuhnya. Langkahnya lambat, namun stabil, seperti sedang menuruti irama yang hanya bisa ia dengar sendiri. Pandangan pertama itu menancap dalam di hati Wira. Ia mengenali Sari, namun wajahnya kini telah berubah menjadi begitu dewasa dan memikat. Ada ketenangan sekaligus kesedihan yang membungkus dirinya, dan Wira tak bisa mengabaikannya. Sejak hari itu, Wira diam-diam menyimpan rasa, dan mulai mencari-cari alasan untuk bertemu Sari, kadang dengan membantu warga memperbaiki pagar, atau sekadar lewat dekat rumah Nyai Ranti sambil pura-pura mencari kayu bakar. Namun pendekatan Wira bukan tanpa risiko. Beberapa warga memperingatkannya dengan suara rendah. Kalau kau bijak, jangan terlalu dekat dengan rumah itu. Apalagi dengan Sari. Dia bukan seperti kita. Tapi Wira tak gentar. Justru semakin ia dilarang, semakin besar rasa ingin tahunya. Bukan hanya tentang Sari, tetapi juga tentang rumah itu. Tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu-pintu gelap yang selalu tertutup, dan dupa yang terus menyala meski tak ada upacara. Dan malam itu, tanpa sadar, Wira mengikuti langkah Sari dari kejauhan, ketika gadis itu berjalan ke arah belakang rumah dengan kendi kosong di tangan menuju sebuah sumur kecil yang tersembunyi di balik semak dan pohon waru tua. Disitulah, untuk pertama kalinya, Wira mendengar suara lirih dari dalam sumur, seperti bisikan. Dan Sari tidak terlihat terkejut sedikit pun. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menggulung perlahan, menyelimuti bulan purnama yang seharusnya menerangi desa. Angin malam membawa aroma aneh, campuran dupa, tanah basah, dan sesuatu yang amis. Wira, dengan hati yang gelisah, melangkah pelan menuju rumah Nyai Ranti. Ia bertekad menemui Sari malam itu, untuk bicara, atau mungkin sekadar memastikan bahwa gadis itu baik-baik saja. Namun ketika mendekat, ia melihat celah kecil di samping rumah. Di balik semak dan bayang-bayang pepohonan, tampak sebuah pintu kayu terbuka, terletak di bagian samping rumah, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan betul. Pintu itu menurun ke bawah, seperti menuju ruang bawah tanah. Tanpa pikir panjang, Wira mendekat. Suara pelan bergema dari bawah tanah. Mantra yang dilantunkan dalam bahasa yang tak dikenalnya, diiringi bunyi gamelan yang pelan dan menusuk. Dengan napas tertahan, Wira menuruni anak tangga kayu yang sempit dan berderit. Setiap langkah seperti menekan dadanya lebih kuat. Dan saat mencapai dasar, ia nyaris menjerit, namun suaranya terkunci di tenggorokan. Ruang bawah tanah itu redup, hanya diterangi oleh puluhan lilin kecil yang menyala di sekeliling ruangan.
Di tengah ruangan, ada lingkaran darah yang tampaknya masih segar, mengalir membentuk pola simbol aneh di atas lantai batu yang dingin. Di dalam lingkaran itu, Sari duduk bersila, tubuhnya kaku, mata terbuka namun tak melihat. Pandangannya kosong menembus kegelapan, dan dari mulutnya mengalir bisikan cepat, namun bukan suaranya sendiri. Namun yang membuat tubuh Wira membeku adalah pemandangan yang tergantung di langit-langit ruangan. 3 mayat, dibungkus kain kafan berwarna hitam legam, tergantung dengan tali rotan kasar seperti daging di rumah jagal. Cairan gelap menetes perlahan dari ujung kain kafan, membentuk genangan kecil di lantai, dan baunya, bau busuk yang menyengat seperti bangkai tua bercampur darah basi, memenuhi ruangan hingga membuat perut Wira bergejolak. Di sudut ruangan berdiri Nyai Ranti, membelakangi Wira, tubuhnya melambai-lambai seolah sedang menari perlahan mengikuti irama gamelan. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, memegang sebilah pisau kecil berwarna perak yang memantulkan cahaya lilin. Di hadapannya, di balik lingkaran darah, bayangan besar tampak mulai muncul dari dinding. Makhluk tinggi, berkaki 4, namun kepalanya menyerupai manusia, wajahnya terus berubah, seperti topeng hidup yang menjerit dalam diam. Wira ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap, menyaksikan Sari mulai menggigil dan mengerang, dengan suara yang bukan suara manusia. Wira tidak bisa tinggal diam. Ia tak sanggup membiarkan Sari duduk terperangkap dalam lingkaran darah. Matanya kosong, jiwanya seolah direnggut dari tubuhnya. Dengan keberanian yang tercampur rasa takut, Wira melangkah keluar dari bayang-bayang persembunyiannya. Allahu Akbar, gumamnya pelan. Lalu ia mulai melantunkan ayat-ayat ruqyah yang dihafalnya selama bertahun-tahun di pesantren. Suaranya gemetar, tapi hatinya mantap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma ismihi sayun fil ardi wala fis samai. Nyai Ranti terhenti, gerakannya membeku. Ia berbalik perlahan, menatap Wira dengan sorot mata penuh kemarahan dan kegelapan. Mulutnya terbuka sedikit, dan terdengar suara mendesis seperti ular. Tiba-tiba, lilin-lilin di sekeliling ruangan padam satu persatu, hanya menyisakan nyala remang dari api dupa yang mengepul hitam pekat. Suara petir mengguncang ruangan, tanah bergetar, dinding-dinding batu bawah tanah berderak, dan dari dalam lingkaran darah, sesosok makhluk mengerikan muncul perlahan. Ia berdiri menjulang, lebih dari 2 meter tingginya. Lehernya panjang menjulur seperti tangkai bambu tua, dan kepalanya terkulai ke samping dengan mulut sobek lebar hingga ke kedua telinga. Dari celah-celah wajahnya merayap belatung hidup, menggeliat turun ke dagu yang menghitam seperti arang. Makhluk itu membuka mulutnya perlahan, dan dari celah mulut busuknya keluar suara berat dan parau yang membuat jantung Wira serasa diremas. Yang dibungkus tidak boleh dibebaskan. Jika satu terbuka, 1000 akan terlepas. Wira menjeritkan takbir dan terus membaca ayat suci dengan lantang. Tangannya gemetar namun tak berhenti menunjuk makhluk itu. Namun bacaan itu seperti menghantam dinding kosong. Suaranya memantul tapi tidak berdaya. Makhluk itu melangkah pelan. Setiap injakan kakinya membuat lantai bergetar dan darah dalam lingkaran mendidih. Wira mencoba mendekati Sari, ingin menyeretnya keluar dari lingkaran. Tapi saat jarinya menyentuh batas simbol darah di lantai, ia terlempar ke belakang, menghantam dinding batu dengan keras. Tulang rusuknya terasa retak, napasnya tersengal. Nyai Ranti melangkah ke arah Wira. Kini wajahnya sudah berubah. Mata menghitam seluruhnya, kulit wajahnya meregah seperti tanah kering, dan dari celahnya keluar asap tipis. Aku sudah memberi peringatan, tak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Dia telah dipilih. Bisik Nyai Ranti, suaranya seperti ribuan suara dalam satu mulut. Dan malam itu, Wira sadar,
Ia bukan hanya menghadapi kekuatan jahat, tapi menghadapi perjanjian lama yang tertulis dengan darah dan dikunci oleh kematian. Dan satu kesalahan saja bisa membuka pintu ke neraka yang lebih besar. Dengan sekuat tenaga yang tersisa, Wira merangkak menuju salah satu mayat yang tergantung. Tangan gemetar dan napas tersengal, ia meraih ujung kafan hitam yang membungkus tubuh itu. Tekstur kainnya kasar dan dingin, seperti direndam dalam air es bercampur darah. Saat ditarik, aroma busuk menyembur keluar, membuat Wira hampir muntah. Namun ia tak peduli, ia tahu ini satu-satunya bukti untuk membuka mata orang-orang desa. Dengan satu helaan napas terakhir, Wira melesat keluar dari ruang bawah tanah, membawa gulungan kafan hitam itu dalam pelukannya. Hujan gerimis mulai turun, seolah langit menangisi apa yang akan terjadi. Ia berlari sekuat tenaga ke balai desa, tempat para tetua biasa berkumpul di malam hari. Saat tiba di sana, tubuh Wira berlumur lumpur dan darah, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Ia melemparkan kain kafan ke lantai balai desa, membuat semua orang terdiam. Kain itu masih basah, berbau anyir dan mengeluarkan cairan hitam pekat seperti darah tua yang membusuk. "Aku melihatnya," teriak Wira, suaranya pecah. "Nyai Ranti, dia mempersembahkan tumbal. Ini buktinya, lihat ini." Para tetua desa memandangi kain itu dengan ngeri. Salah satu dari mereka, Mbah Karsa, yang dikenal sebagai sesepuh tertua, melangkah maju dan menyentuh ujung kain dengan tangan bergetar. Saat jarinya menyentuh kain kafan itu, sebuah jeritan menggema dari arah timur desa, jeritan panjang, pilu, dan bukan berasal dari suara manusia. Dan malam itu berubah menjadi neraka. Api menyala dari arah utara, menjilat langit malam dengan ganas. Dalam waktu sekejap, rumah-rumah mulai terbakar satu persatu. Tanpa sebab, tanpa percikan api, seolah nyala itu muncul dari dalam tanah. Suara gemuruh terdengar seperti datang dari perut bumi, mengguncang pondasi desa yang selama ini tenang. Dari kejauhan, asap pekat membumbung dari rumah Nyai Ranti, disertai kilatan merah darah di langit. Ratusan jeritan terdengar bersahut-sahutan dari arah sana, jeritan anak kecil, wanita tua, suara laki-laki muda, semuanya berbaur menjadi paduan suara maut yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa warga mencoba lari, tapi bayangan hitam melesat di antara lorong-lorong desa, merenggut siapa saja yang mencoba meninggalkan rumah. Sosok-sosok seperti manusia namun berkepala terbalik, berjalan dengan tangan mereka, tampak muncul dari kegelapan. Wira menatap langit yang kini berubah merah. Tubuhnya menggigil bukan karena hujan, tapi karena kenyataan pahit yang tak bisa dia sangkal. Ia telah membuka satu kafan, dan seperti yang dikatakan makhluk itu, jika satu terbuka, 1000 akan terlepas. Keesokan paginya, desa masih diselimuti asap dan puing-puing hangus. Tapi ada satu rumah yang tetap berdiri tegak, tanpa goresan, tanpa bara, rumah Nyai Ranti. Saat warga berani mendekat, mereka menemukan pintu rumah itu terbuka lebar, menganga gelap seperti mulut gua. Tak ada seorang pun di dalam. Semua perabot berdebu, dupa masih mengepul di sudut ruangan, namun jejak kehidupan sepenuhnya hilang. Nyai Ranti lenyap, tanpa suara, tanpa bekas. Tetua desa segera bertindak. Kain kafan hitam yang dibawa Wira disimpan kembali ke dalam ruang bawah tanah, sebuah ruangan tersembunyi yang dulunya hanya diketahui Nyai Ranti. Di ruang itu, mereka mendirikan segel, pagar besi kuningan berukir aksara Jawa kuno, serta mantra pengurung yang dibacakan dalam suara bergetar. Di atas pintunya ditulis sebuah peringatan dalam bahasa Sunda halus. "Ulah nyabak, ulah muka, sakali dibuka, nu lengit moal balik." Wira meninggal 7 hari kemudian. Tubuhnya mengerut seperti bayi baru lahir. Kulitnya melepuh dan menghitam dari ujung kaki hingga wajah,
seolah api membakarnya dari dalam tulang. Tidak ada luka luar, tapi matanya tetap terbuka, menatap ke langit-langit kamar, seolah melihat sesuatu yang tak bisa diceritakan. Sari tak pernah ditemukan. Beberapa warga bersumpah mendengar tangis perempuan dari dalam tanah, lirih seperti ditelan bumi. Seorang anak kecil yang bermain terlalu dekat dengan rumah Nyai Ranti mengaku melihat bayangan perempuan duduk membelakangi mereka. Rambut panjangnya menutupi wajah, mengenakan gaun putih, namun tak punya kaki. Para tetua akhirnya sepakat rumah itu dikunci, ruang bawah tanahnya disegel selamanya, dan peringatan tentang kain kafan hitam diwariskan turun-temurun, tak pernah dicatat, hanya diucapkan dalam bisik-bisik menjelang malam. Jangan sentuh, jangan buka, yang disegel adalah kematian, yang dibungkus adalah rahasia yang lebih tua dari desa ini sendiri. Tahun-tahun pun berlalu, desa kembali tenang, anak-anak tumbuh besar, orang-orang lupa. Namun satu hal tak berubah, kain kafan hitam itu masih ada, terkurung, menunggu, dan kutukan tidak pernah hilang. Ia hanya tidur, sampai tangan yang salah membangunkannya kembali. Terima kasih telah mendengarkan cerita Kain Kafan Hitam, Tumbal Jaran Penoleh bersama Jerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada resiko yang tak terduga menunggu. Waspadalah, karena terkadang yang menakutkan bukan hanya cerita, tapi kenyataan. Dan jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya dari Jerimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.